sesudah Epiphani. Ibadah hari ini dirangkai dengan syukur HUT ke-38 PLK Persekutuan Teruna GPIB. Firman Tuhan dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. Kiranya ibadah dan syukur kita di hari ini berkenan kepada Tuhan. Kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, nyata kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaharuan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkannya bagi kita umat manusia. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntut dan menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi yang melakukan kebenaran dalam kehidupannya. Kuasa Allah menggerakkan hidup kita untuk melakukan misinya, yaitu mengasihi setiap makhluk ciptaannya. Dari dulu hingga sekarang, ya selama 38 tahun, bukan hal yang mudah menjaga kebaikan Tuhan dalam keseharian hidup seorang teruna. Bukanlah tanpa usaha dan kerja keras untuk seorang teruna dapat tetap bersinar di tengah kegelapan yang ada di sekitarnya. Kekudusan hidup anak-anak muda tetap terancam oleh maraknya tawaran menarik yang sungguh menggoda. Namun kami bersyukur wadah pelayanan kategorial Persekutuan Teruna GPIB telah menjadi tempat kami menyaksikan kebesaran Tuhan dan mengalami pertolongan di tengah maraknya tawaran dunia yang semakin menggerus iman. Kami bersyukur karena kami diperkenakan Tuhan menjadi bagian dari berkat Persekutuan Teruna, sehingga kami dapat menikmati firman Tuhan, nikmati persekutuan dengan teman-teman, dan bertumbuh bersama dalam iman kepada Tuhan. Di tengah konteks kehidupan kami saat ini, menjadi teruna-teruna yang dapat menghadapi tantangan zaman dengan kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, marilah berdiri, masuklah ke pelataran Tuhan dan pujilah Dia karena kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan atas kita. Sang Pencipta alam raya dan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari Amsal 28 ayat 20 yang menyatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersujud di hadapan-Mu dalam luapan syukur. Tuhan telah merahmati kehidupan gereja kami, terkhusus pelayanan Pelkat Persekutuan Teruna. 38 tahun pelayanan bersama-Mu, pasang surut, susah senang, semua bercampur membentuk makna yang indah di dalam pelayanan. Bahkan kami dapat merasakan Engkau sangat menyayangi kami.
Engkau tidak memperhitungkan kelemahan-kelemahan kami dalam menata pelayanan. Sikap kami yang menolak sesama yang lemah imannya, suka meremehkan pendapat orang lain, bahkan kami suka mentertawakan orang lain. Kami menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong. Kami mementingkan diri sendiri dan mengabaikan tanggung jawab kami mendidik dan mendampingi anak-anak kami bertumbuh di tengah gelora zaman ini. Kami tidak dapat menjadi teladan dalam iman kepada anak-anak kami. Kami pun mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami tidak serius dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anak-anak klien kami. Kami tidak sungguh-sungguh membekali diri dengan firman dan meminta tuntunan hikmat-Mu dalam melakukan pelayanan kami. Kami lupa bahwa mereka yang Tuhan percayakan bagi kami adalah gelas kosong yang harus kami isi dengan air yang murni dan berkualitas, sehingga karakter dan hidup mereka menjadi indah dan berkualitas. Kami mengakui bahwa kami mengabaikan firman Tuhan yang telah kami dengar, sehingga kami menjadi tidak berhikmat dalam menjalani hidup. Kami sudah terpengaruh oleh ajakan teman yang menghibur kami. Kami lebih percaya pada ajakan orang lain ketimbang firman Tuhan. Kami selalu berotak kepada orang tua, menentang dan mengusir setiap orang yang menegur kesalahan yang kami lakukan. Kami menjadi bangga karena mampu menguasai teknologi dan menganggap diri kami sebagai orang-orang modern, teruna-teruna zaman milenial. Ya Bapa, kami mohon ampunilah kami, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Ya Bapa, ajarlah kami untuk saling menjaga, sehingga semua orang dalam persekutuan ini merasakan cinta kasih yang tulus, serta tetap berada dalam kekudusan hidup. Ajarlah kami untuk melihat setiap kesempatan adalah berkat Tuhan untuk saling mengasihi dan menguatkan, sehingga kami tidak saling menjatuhkan, tidak iri hati satu terhadap yang lain, tidak menaruh curiga dan dendam satu dengan yang lain, tetapi terus belajar untuk hidup dalam persekutuan yang saling mendoakan dalam kasih yang tulus dan sukacita Kristus memenuhi hidup kami dan persekutuan bergereja kami, juga hidup kami di tengah dunia ini. Amin. Tuhan,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Pada kesempatan pagi hari ini, Engkau memberikan kepada kami hati yang sedia untuk mendengarkan firman. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat agar kami mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan, sehingga firman yang kami dengar dan baca dapat memotivasi kami untuk menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 17-22 berkata, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita yang disampaikan oleh Injil Markus ini mungkin sudah sering kita dengar sejak kita masih kecil. Bahkan mungkin kita hafal alur ceritanya. Seorang muda yang kaya, dikenal baik dalam pandangan masyarakat, dan sekaligus hadir sebagai seorang pemimpin. Wah, kalau orang bilang sekarang itu, wah ini keren banget. Anak muda, masih muda, terkenal baik, menjadi seorang pemimpin masyarakat. Mungkin dalam pandangan kita, anak muda ini sempurna. Anak muda yang sukses dalam hidupnya. Anak muda seperti ini datang kepada Yesus yang sederhana, yang akan menjadi orang terhukum, yang disesat, dan yang akan disalibkan. Sebuah gambaran yang kontras yang disampaikan oleh Injil Markus kepada kita. Ia datang kepada Yesus dengan lari-lari dan bersujud, berlutut di hadapan
Karena di dalam ayat 18 dikatakan Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Dalam bahasa sehari-hari, terjemahan bebas yang Yesus katakan mungkin jangan lebay jangan berlebihan, jangan menyebut aku baik. Sebutan baik itu hanya ada pada Allah saja. Jawaban Yesus ini seakan-akan mematahkan semangat anak muda ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yesus melihat dalam diri anak muda ini sebuah euforia, bahwa anak muda ini sedang meletup-letup emosinya karena senang, karena sedang memuja-muja Yesus, sehingga Yesus menghardik dia dengan sebuah jawaban, "Jangan lebay, jangan berlebihan. Coba diam, coba pikirkanlah. Kamu saat ini sedang terbakar emosi. Kamu saat ini sedang meletup-letup dan aku tidak ingin kamu datang kepadaku dalam kondisi yang sedang meletup-letup, dalam kondisi emosi yang seperti itu. Cobalah berpikir dengan tenang apa yang sedang kamu lakukan. Kamu tidak dapat menjadi pengikutku dengan perasaan sentimental yang ditujukan kepadaku. Kamu harus memandang kepada Allah." Saudara-saudara, jawaban Yesus ini membekukan semangat anak muda ini. Meskipun terkesan bahwa anak muda ini kelihatan sungguh-sungguh mau bersedia mengabdi kepada Tuhan dengan pertanyaan yang diberikan kepada Yesus, memang tujuannya tidak salah. Tetapi mengapa Yesus menjawab dia demikian? Karena Yesus melihat bahwa ia memiliki pemahaman iman yang keliru tentang kehidupan yang kekal. Bahwa kehidupan kekal dapat diperoleh dari usaha manusia, yaitu dengan melakukan seluruh hukum Musa. Pemahaman yang keliru inilah yang mau Yesus luruskan, bahwa sapaannya kepada Yesus hanya untuk mengambil hati Yesus, dan terkesan sebagai ungkapan yang kosong, kata-kata yang tidak bermakna. Yesus tidak menyukai sikap yang demikian. Oleh karena itu jawaban Yesus sangat radikal. Yesus mengarahkan anak muda ini untuk melihat kebaikan Allah. Hanya Allah yang sungguh-sungguh baik dan memiliki belas kasihan. Ketika dengan bangga anak muda ini menjawab bahwa dirinya telah melakukan semua hukum Taurat, dia katakan kepada Tuhan, "Guru, semuanya itu sudah kuturuti sejak masa muda." Atau boleh dikatakan dalam terjemahan bebas, "Aku sudah melakukan semuanya. Aku tidak membunuh, aku tidak berzinah, aku tidak mencuri, aku tidak mengucapkan saksi dusta, aku tidak mengurangi hak orang lain, aku menghormati ayah dan ibuku. Semua sudah kulakukan, sempurna. Apalagi yang harus aku lakukan? Berarti kan aku bisa memperoleh kehidupan itu dari Tuhan." Saudara-saudara, Injil Markus menceritakan kepada kita dua hal. Ketika anak muda itu menyampaikan jawabannya kepada Yesus, ada sebuah ekspresi yang cukup pendek tetapi sangat bermakna. Yesus menatap anak muda ini dengan belas kasihan. Sebuah tatapan bukan karena kebencian, tatapan bukan karena keiri hatian, melainkan tatapan kasih kepada anak muda ini. Tatapan Yesus mengandung makna ungkapan kasih. Yesus tidak marah dengan anak muda ini ketika ia menjawab, "Aku sudah melakukan semuanya dan sempurna." Melainkan Yesus menatap dia dalam kasih. Tatapan Yesus adalah sebuah dorongan dan tantangan terhadap anak muda ini agar memiliki keberanian untuk keluar dari
Yesus terhadap anak muda ini berbicara tentang banyak hal dibanding kata-kata Yesus sendiri. Namun Yesus pun menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak muda ini agar ia tahu apa yang harus ia lakukan. Yang kedua, saudara-saudara, sebuah tantangan yang menuntut keberanian dan menguji kesungguhan hati anak muda ini untuk mengikut Yesus. Yesus katakan, ya, memang kamu sudah lakukan semua itu, tapi hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jawaban Yesus ini semakin mengagetkan dan menggugah hati anak muda ini. Bagi Yesus bukan soal melakukan seluruh hukum Musa, melainkan sebuah pertanyaan. Apa yang sudah kamu lakukan untuk sesamamu? Apakah kamu sudah memiliki kemurahan hati? Apakah kamu bersedia berkorban untuk sesamamu? Apakah kamu sudah melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain? Jawaban Yesus ini mengarahkan anak muda ini agar menyadari bahwa syarat konkret dan radikal untuk hidup kekal adalah pertobatan. Kasih bukan hanya kasih kepada Allah, tapi kasih kepada Allah itu harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama. Dan ketika Yesus menyatakan hanya satu kekuranganmu, pergi, jual hartamu, dan bagikan kepada orang-orang miskin. Kebanggaan anak muda ini runtuh oleh jawaban Yesus, dan ia pergi dengan sedih, dengan perasaan kecewa. Karena apa yang diharapkan tidak terjadi. Jawaban Yesus tidak terduga, dan anak muda ini tidak dapat melepaskan diri dari harta yang dimiliki. Harta bendanya sudah menjadi ilah dalam kehidupannya. Ia tidak bersedia untuk berbagi dengan orang lain. Hidupnya sangat egoistis. Ia tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain. Meskipun dalam pandangan umum ia dilihat sebagai orang yang baik, tetapi hatinya hanya terpusat kepada kekayaannya. Ia menolak untuk mengikut Yesus. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, pesan apa yang mau disampaikan oleh Injil Lukas, Injil Markus kepada kita? Yang pertama, saudara-saudara, menjadi orang yang terhormat itu tidaklah cukup. Yang diperlukan adalah melakukan sesuatu bagi orang lain dengan mengembangkan pribadi yang murah hati. Tantangan saat ini, ada pandangan umum yang menyatakan bahwa orang yang sukses adalah orang yang pintar, secara intelektual, mempunyai kedudukan di masyarakat. Sehingga banyak orang tua yang berlomba-lomba mengkursuskan anak-anaknya supaya menjadi anak yang cerdas. Hanya intelektualnya saja yang terus dikuras, sementara pendidikan moral anak-anak diabaikan. Terjadi persaingan antar orang tua, terutama ibu-ibu ya. Kalau sudah ketemu yang diceritakan kehebatan anak-anak mereka masing-masing, kehebatan secara intelektual, pintar, anak saya pintar, anak saya ranking, anak saya berprestasi, dan sebagainya. Bangga terhadap anak itu tidak salah, saudara-saudara. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kesuksesan dalam pandangan Allah berbeda dengan pandangan dunia. Pribadi yang kehidupan moralitasnya sesuai dengan kehendak Tuhan adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sudah banyak contoh yang kita lihat, saudara-saudara. Banyak anak pintar yang cerdas, tetapi moralitasnya sangat memprihatinkan. Banyak anak yang masa
menjadi anak yang berprestasi, namun kehidupan moralitasnya sangat menyedihkan. Didiklah anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang hidup takut Tuhan. Dan sebagai orang tua, kita harus memberikan contoh yang baik. Anak-anak belajar dari orang tua, dari apa yang dilihat. Tingkah laku dan sikap orang tua itulah yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, yang mempengaruhi perilaku dan sikap anak-anak. Oleh sebab itu, jadilah orang tua yang dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lifestyle atau gaya hidup yang berkembang saat ini adalah gaya hidup materialistik. Prestise, harga diri seseorang diukur dari kepemilikannya. Anak-anak muda zaman sekarang ini dididik oleh zaman. Kalau nggak pakai HP yang bermerek, rasanya nggak keren. Kalau nggak pakai sepatu yang bermerek, sepertinya kurang keren. Kalau nggak pakai baju yang bermerek, rasanya nggak trendy. Pendidikan zaman yang demikian juga dialami oleh anak-anak kita, anak-anak Kristen, anak-anak teruna kita. Ini tantangan bagi anak-anak teruna kita juga. Lifestyle atau gaya hidup mereka mengikuti gaya hidup materialistik. Harga diri seorang teruna diukur dari merek HP yang dipakai, merek baju yang dipakai, merek sepatu yang digunakan. Seakan-akan tinggi rendahnya harga diri seseorang dilihat dari merek apa yang dipakai dalam di tubuhnya. Saudara-saudara, waktu saya remaja, saya sering mendengar teman-teman saya saling mengolok satu dengan yang lain, mengatakan, kalau kamu nggak merokok, kamu bukan laki-laki. Kalau kamu nggak merokok, kamu bukan laki-laki yang jantan. Tetapi sekarang ini itu terjadi di kalangan remaja, dan kalangan remaja bukan hanya pria, tetapi remaja perempuan juga. Saya mengamati remaja-remaja saat ini ketika jalan atau pergi di sebuah restoran. Merokok dianggap sebagai sesuatu yang biasa, baik untuk remaja pria maupun remaja perempuan. Dan itu mereka anggap keren. Bagi anak muda zaman sekarang juga, pacaran dan kawin beda agama itu bukanlah sebuah persoalan. Itu biasa. Karena mereka beranggapan bahwa semua agama itu sama. Saudara-saudara, apakah kita akan membiarkan teruna-teruna gereja kita hidup terbawa gaya hidup yang seperti ini? Tentunya tidak. Sebagai orang tua, mari kita membangun gaya hidup remaja yang mencintai persekutuan. Bukan mencintai merek-merek mahal yang sedang tren di kalangan remaja, melainkan membangun paradigma atau kerangka pikir untuk remaja-remaja kita, teruna-teruna kita, dengan menyatakan bahwa teruna yang keren adalah teruna yang berhikmat. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua hal ini, kesuksesan hidup dan gaya hidup, menjadi tantangan bagi teruna saat ini. Dan di usia pangkat persekutuan teruna yang ke-38, kita dimotivasi sebagai orang tua untuk membangun kepedulian anak teruna kita terhadap kehidupan rohani mereka. Bagaimana dengan kita saat ini sebagai orang tua? Apa yang sudah kita lakukan untuk mewariskan iman kita kepada anak-anak kita? Warisan iman itu sangat berharga bagi kehidupan masa depan anak-anak kita, khususnya anak-anak teruna. Sebagai orang tua, melalui Injil Markus, kita didorong untuk memotivasi anak-anak kita terlibat aktif
boleh saya katakan nggak punya hati untuk peduli. Egonya lebih tinggi. Injil Markus, firman Tuhan hari ini sebagai orang tua, kita diajak untuk mendorong dan memotivasi anak-anak kita supaya mereka dekat dengan gereja. Mereka mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang diselenggarakan oleh gereja, agar mereka memiliki nilai-nilai kepedulian dan belajar itu dari kehidupan persekutuan. Di hari ulang tahun teruna yang ke-38 ini juga, sebagai anak teruna yang tergabung dalam pelkat persekutuan teruna, jadilah teruna yang keren. Bagaimana itu teruna yang keren? Teruna yang keren adalah teruna yang selalu berkarya dan berkreativitas, melakukan sesuatu untuk pelkat persekutuan teruna. Teruna yang demikian adalah akan menjadi teruna yang terus bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi sesama. Teruna yang keren adalah teruna yang bersedia melayani dalam kekurangan, sedia melayani dalam kelemahan. Tidak ada, saudara-saudara, manusia yang sempurna di dunia ini. Namun teruna yang mencintai Tuhan, ia bersedia menggunakan bakatnya, talentanya, karunia-Nya yang dimiliki untuk melayani Tuhan. Teruna yang keren bukanlah teruna yang merasa hebat dari teruna lain, karena teruna yang demikian tidak disukai oleh Tuhan. Teruna yang keren adalah teruna yang rendah hati dan mau belajar dari orang lain. Teruna yang demikian pasti diberkati Tuhan. Teruna yang keren adalah teruna yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Teruna yang dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Teruna yang melakukan segala sesuatunya untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bukan kebaikan dirinya. Seperti anak muda di Injil Markus, hanya menceritakan kebaikan dirinya tapi tidak menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Teruna yang keren selalu menceritakan kebaikan Tuhan melalui sikap hidup dan perilakunya. Teruna yang tidak ikut-ikutan tetapi selalu berperilaku positif, tidak iri hati, tidak suka menggosip, tidak suka merokok, tidak suka minum alkohol, menolak kebiasaan berbicara kasar terhadap orang lain. Bukan teruna yang omong doang, omdo, tapi teruna yang berkarya dan berkreativitas. Teruna yang suka belajar Alkitab. Nah, itu baru dikatakan teruna yang keren. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membangun kepedulian kehidupan persekutuan teruna kita dengan mendorong anak-anak kita yang masih teruna untuk terlibat aktif berpartisipasi dalam kegiatan teruna gereja. Mereka adalah masa depan gereja ini. Jangan sampai kita kehilangan generasi penerus gereja karena kita mengabaikan pendidikan rohani anak-anak
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Kau memberkati kami sebagai orang tua, senantiasa sungguh-sungguh mendidik anak-anak teruna kami, agar mereka mencintai-Mu dengan mencintai gereja, dan turut mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan bergereja kami. Sebagai orang tua, tolong kami untuk kami menjadi motivator yang baik bagi anak-anak kami, sehingga kami menolong mereka untuk membangun nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai ketulusan melalui persekutuan Paukat PT. Tuhan, tolong kami sebagai orang tua untuk senantiasa mendorong anak-anak kami turut mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan bergereja. Kami bersyukur untuk 38 tahun HUT Paukat Persekutuan Teruna. Biarlah teruna di GPIB semakin maju, terkhusus di Manapur Kasih. Berkati pengurus dan pelayan, supaya mereka melayani dengan ketulusan hati, supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Dan banyak teruna yang kemudian termotivasi untuk terus memuliakan Tuhan lewat talenta karunia yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Kau nyatakan bagi Paukat Persekutuan Teruna. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa negara kami. Topang dan tolong para pimpinan bangsa kami ketika saat ini menyelenggarakan suntik vaksin secara bertahap. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar dan dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, sehingga sebagai bangsa kami dapat menyelesaikan pergumulan bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi kehidupan bergereja kami. Tuhan memberkati kami semua sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai diaken penatua, pengurus genap Paukat maupun komisi-komisi. Mampukan kami Tuhan untuk bergandengan tangan, memikirkan pembinaan jemaat ini, memikirkan kemajuan pelayanan sehingga semuanya dapat dilakukan untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati Tuhan agar kami menjadi pelayan-pelayan yang saling menopang, saling menguatkan, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan panggilan-Mu dengan baik di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Mendoakan jemaat Tuhan yang mengalami kondisi tubuh yang lemah, baik mereka yang terdampak maupun mereka yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi karena dampak COVID juga. Tuhan menopang dan menolong mereka, supaya mereka senantiasa mau belajar untuk
melihat bahwa keberhasilan yang mereka miliki berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan, mereka dapat memperoleh keberhasilan. Kami menyerahkan agar saudara-saudara kami ini ke dalam tangan. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati kami dalam seluruh kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan menopang dan menolong kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hidup ini dan selalu belajar percaya pada Tuhan sehingga kami tetap berpengharapan untuk senantiasa melihat kemurahan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Mari mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih setia-Nya ditunjukkannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2 berkata, "Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Tuhan memberkati. Ku naikkan kepadanya yang Maha Kudus.
Sungguh kami bersuka cita karena kami masih diberikan napas kehidupan untuk berkarya di dunia ini. Kami mengaku bahwa setiap detik yang Kau berikan sangat berharga, karena semua itu tidak akan terulang kembali. Bahkan tidak dapat kami lukiskan dengan apapun selain memberi diri untuk melayani-Mu dalam setiap karya hidup kami. Tanda kasih kami telah kami nyatakan melalui persembahan syukur yang kami bawa dengan penuh kegembiraan. Kami mohon Tuhan berkenan atas ucapan syukur kami dan menjadikannya berharga bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cintailah Yesus dengan sepenuh hatimu. Bersinarlah pada masa mudamu, agar cahaya kasih Kristus dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitarmu. Saudara